Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang critical appraisal mengenai manajemen peningkatan saturasi oksigen pasien gagal jantung. Apa definisi gagal jantung? Gagal jantung adalah gangguan kesehatan yang terus meningkat di dunia dengan penyandang lebih dari 200 juta jiwa. Prevalensi gagal jantung sangat meningkat seiring dengan bertambahnya usia dengan 6-10% pada usia di atas 65 tahun. Menurut WHO pada tahun 2016 menyebutkan bahwa 17,5 juta orang meninggal akibat penyakit kardiovaskuler pada tahun 2008 yang mewakili dari 31% kematian di dunia. Di Amerika Serikat penyakit gagal jantung hampir terjadi 550.000 kasus per tahun. Di negara-negara berkembang didapatkan kasus sejumlah 400.000 sampai 700.000 per tahun. Hal ini menurut WHO tahun 2016. Bagaimanakah morbiditas dan mortalitas gagal jantung? Gagal jantung adalah diagnosa kardiovaskuler yang jumlahnya meningkat cepat. Di dunia, 31% dari 58 juta angka kematian disebabkan oleh penyakit kardiovaskuler menurut WHO 2016. Angka tersebut di benua Asia memiliki angka tertinggi kematian akibat penyakit jantung dengan jumlah penderita 276,9 ribu jiwa. Indonesia menduduki tingkat kedua di Asia Tenggara dengan jumlah 371 ribu jiwa. Berdasarkan data Kementerian Republik Indonesia pada tahun 2011, penyakit jantung telah menjadi salah satu penyakit penting kesehatan di masyarakat dan merupakan penyebab kematian utama. Bagaimana manajemen gagal jantung? Nah, di sini masalah yang sering muncul pada pasien gagal jantung, salah satunya adalah terjadinya gangguan pertukaran gas yang menyebabkan turunnya saturasi oksigen. Pada kondisi pasien sesak nafas, tindakan yang dapat dilakukan adalah berkolaborasi dalam pemberian terapi oksigen. Namun, akan lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan oksigen jika diberikan pada posisi yang tepat. Pengaturan posisi adalah tindakan mandiri perawat. Menurut Suratinaya tahun 2016, pada pasien gagal jantung kognitif sering kesulitan mempertahankan oksigenasi sehingga mereka cenderung mengeluh sesak nafas. Seperti yang kita ketahui bahwa jantung dan paru-paru merupakan organ tubuh penting manusia, sangat berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Sehingga apabila paru-paru dan jantung tersebut mengalami gangguan, maka akan berpengaruh pada proses pernafasan. Nah, untuk pembahasannya, yang pertama tentang efektivitas pemberian posisi semi-Fowler dan Fowler terhadap saturasi oksigen pada pasien gagal jantung di IGD RSUD Ulin, Banjarmasin. Pada tahun 2022, Aprilia dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan desain kuasi eksperimen rancangan non-equivalen pretest dan posttest terhadap 25 pasien gagal jantung. Data diambil dari hasil pemeriksaan saturasi oksigen menggunakan oximetri 15 sampel untuk mendapatkan intervensi posisi semi-Fowler dengan rentan waktu 10-15 menit. Dan 10 sampel mendapatkan posisi Fowler yang menjalani perawatan di IGD RSUD Ulin, Banjarmasin. Dicatat dengan lembar observasi, ada perbedaan yang signifikan antara pemberian pada kelompok posisi semi-Fowler dengan kelompok posisi Fowler terhadap saturasi oksigen pasien gagal jantung. Nilai perbedaan saturasi oksigen antara pemberian posisi semi-Fowler dan posisi Fowler adalah 1,13%, yang mana perubahan saturasi oksigen lebih besar terjadi pada posisi semi-Fowler dibandingkan posisi Fowler. Untuk jurnal kedua,
Posisi lateral kanan meningkatkan saturasi oksigen pada pasien CHF dengan gangguan pola nafas tidak efektif. Tahun 2022, Wentz dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif terhadap 3 pasien kelolaan selama praktek. Data diambil dari hasil wawancara pengamatan secara komprehensif oleh peneliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama dilakukan tindakan pemberian posisi lateral kanan pada pasien, terjadi penurunan nilai respiratory rate dan peningkatan nilai saturasi oksigen pada pasien. Nah, posisi lateral seperti ini ya, kita miringkan. Yang ketiga, efektivitas posisi semivolar dalam meningkatkan saturasi oksigen dibandingkan dengan posisi head up pada pasien gagal jantung kronik di ruang ICCU RSUP Prof. Dr. R.D. Kando di Manado. Kanin dan kawan-kawan tahun 2022 melakukan penelitian deskriptif dengan metode studi kasus pada 4 pasien CHF yang mengalami sesak nafas. Data diambil dari hasil wawancara pengamatan secara komprehensif oleh peneliti. Hasil berdasarkan ASCEP dan gambaran observasi, hasil dapat disimpulkan bahwa posisi semivolar lebih efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen dengan terjadi peningkatan sebesar 2%. Hal ini membuktikan bahwa posisi semivolar sangat efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen dibandingkan dengan posisi head up. Jurnal keempat, pengaruh relaksasi nafas terhadap peningkatan saturasi oksigen pasien gagal jantung di Polijantung RSD Dr. Subandi, Jember. Penelitian dilakukan oleh Dedi dan kawan-kawan dengan desain kuasi eksperimen dengan melibatkan kelompok kontrol di samping kelompok eksperimen. Jumlah sampel 56 responden dan dibagi menjadi 28 responden adalah kelompok perlakuan dan yang lain merupakan kelompok kontrol. Kelompok eksperimen akan melakukan relaksasi nafas dalam waktu 3-5 menit, sedangkan kelompok kontrol tidak dilakukan eksperimen. Peneliti akan memeriksa saturasi oksigen menggunakan alat pulse oximetry. Hasilnya adalah relaksasi nafas dalam berpengaruh terhadap peningkatan saturasi oksigen pada pasien gagal jantung pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol di RSD Dr. Subandi Jember. Dibuktikan dengan nilai rho value pada kelompok perlakuan sebesar 0,000 dan nilai rho value 0,003 dan nilai rho value 0,000 untuk delta perubahan nilai saturasi oksigen. 5. Efektivitas posisi semivolar terhadap penurunan respiratory rate pada gagal jantung kronik atau CHF di ruang Lili, Rumah Sakit Sunan Kalijogo, Demak. Penelitian dilakukan oleh Kasan dan kawan-kawan pada tahun 2020 dengan desain kuasi eksperimen dengan pendekatan the remove treatment design dengan pretest dan posttest pada 22 pasien. Hasil analisa uji efektivitas antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh SG 0,00 rho kurang dari 0,05, berarti hipotesis H0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima, dalam arti bahwa posisi semivolar efektif untuk menurunkan respiratory rate pada pasien CHF yang diperkuat dengan nilai T positif 6,231 dan min positif 3,909 daripada posisi terlentang.
Dari review di atas dapat disimpulkan bahwa hasil literatur review dari 5 jurnal yang kami dapatkan dari tahun 2020 sampai 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, ada perbedaan yang signifikan antara pemberian pada kelompok semivolar dengan kelompok posisi volar terhadap saturasi oksigen pasien gagal jantung. Yang kedua, setelah dilakukan tindakan pemberian posisi lateral kanan pada pasien, terjadi penurunan respiratory rate dan peningkatan nilai saturasi oksigen pada pasien. Yang ketiga, posisi semivolar lebih efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen dengan terjadi peningkatan sebesar 2% dibandingkan dengan posisi head up pada pasien gagal jantung. Yang keempat, posisi semivolar lebih efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen dengan terjadi peningkatan sebesar 2%. Hal ini membuktikan posisi semivolar efektif terhadap peningkatan saturasi oksigen dibandingkan dengan posisi head up. Yang kelima, posisi semivolar efektif untuk menurunkan RR atau respiratory rate pada pasien CAR daripada posisi terlentang. Nah, ini daftar pustakanya, bisa dibaca. Lampiran-lampirannya resumnya seperti ini. Demikian penyajian dari kelompok kami. Semoga bisa menambah wawasan tentang bagaimana cara meningkatkan saturasi oksigen pada pasien gagal jantung. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.